FM 107, tiada henti menginspirasi. Terima kasih banyak Pasuruan People, Anda masih terus setia dan mendengarkan suara Pasuruan. Yang saat ini kita bersama BPJS Kesehatan ya, ngobrolin seputar BPJS Online. Bersama narasumber kita ada Ibu Feni Fatia. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Nah, Pasuruan People, kalau tadi beliau sudah menjelaskan apa sih itu BPJS Online, bagaimana cara kita menggunakan BPJS Online. Lalu mungkin yang tadi ingin banget aku tanyakan ini seputar alurnya ya. Kalau kita udah ngerti nih apa sih BPJS Online itu, terus apa cara joinnya gimana, terus jadwalnya, dan tentu tujuannya untuk apa. Nah, untuk alurnya gimana nih Bu caranya? Oke, baik, untuk alurnya gitu ya Mbak Anggun. Jadi ketika Mbak Anggun sudah join aplikasi Zoom, kita udah tahu linknya nih ya. Udah tahu linknya, diklik gitu Mbak Anggun ya. Kemudian nanti akan bertemu petugas. Nanti petugas akan mempersilahkan mengisi link absensi terlebih dahulu Mbak Anggun. Nanti bisa dicek di kolom percakapan chat gitu ya Mbak Anggun ya. Nanti diklik linknya, diisi nama, NIK, nomor handphone, dan keperluannya apa Mbak Anggun. Kemudian ketika sudah mengisi absensi, nanti otomatis sudah terdaftar sesuai urutan. Nanti setelah itu baru Mbak Anggun akan dipanggil oleh petugas tuh gitu. Mbak Anggun misalnya kalau namanya belum dipanggil, Mbak Anggun diam dulu gitu ya. Tapi ketika udah dipanggil nanti muncul, kemudian dikonfirmasi, baik Mbak Anggun, ini nomor kartunya ini untuk keperluannya apakah betul Mbak Anggun untuk perubahan alamat tadi. Nanti dikonfirmasi, diproses oleh teman-teman saat itu juga real time, kemudian diinformasikan bahwa perubahan alamatnya sudah berhasil. Silakan melakukan pengecekan lewat aplikasi mobile JKN atau nanti bisa di screenshot juga oleh petugasnya gitu. Itu nanti tampilannya akan persis seperti saat kita Zoom ya? Sama persis Mbak Anggun. Persis ya, Nah, ini kok sudah tahu apa tadi perubahan apa tadi ya? Perubahan alamat. Perubahan alamat nih. Kok dianya udah tahu. Jadi alasan kita untuk ikut ini sudah kita ketik atau gimana itu nanti? Ketika ngisi link absensi, Mbak Anggun tadi mengisi nama, nama lengkap, NIK, nomor handphone, dan keperluannya apa. Nanti ada bisa milih keperluannya. Jadi petugas tahu ya tujuannya untuk betul. Untuk ngapain betul, nih gitu. Meskipun kadang-kadang ada petugas juga mohon maaf, ada peserta juga yang lebih dari satu keperluannya, tetap dibantu oleh petugas kami. Bisa ya? Bisa. Ubah nomor handphone, ubah lagi alamat gitu Mbak Anggun ya, ubah tempat berobat dalam satu kali proses itu bisa Mbak Anggun. Nah untuk kita tahu jam-jamnya ini kan kadang-kadang kita pagi ini ada yang sibuk ya, orang-orang ini ada yang mungkin masih bekerja atau mungkin masih di sawah, apalagi untuk orang-orang di pedesaan begitu ya. Ini kalau misalkan paginya nggak bisa nggak sih berubah jadwalnya sore gitu, meskipun itu sudah ditentukan oleh petugas gitu. Kalau untuk request karena memang misalnya banyak warga di salah satu desa misalnya gitu Mbak Anggun ya, yang keperluannya banyak dan bisanya hanya di siang hari, bisa request ke petugas BPJS Kesehatan, ke BPJS Kesehatan desa atau dinsosnya bisa request ke kami. Nanti kita buka link Zoom-nya atau BPJS online-nya khusus untuk desa tersebut. Itu sudah dilakukan permintaan khusus untuk wilayah Kabupaten Probolinggo gitu. Karena kalau pagi hari itu kadang-kadang masih banyak yang bekerja di sawah gitu ya Mbak Anggun ya, masih bersih-bersih dan lain sebagainya. Mereka desanya akhirnya mengumpulkan warganya di siang hari, baru petugas kami standby di siang hari di jam 1 sampai jam 3 sore. Seperti itu. Ya? Bisa request ya? Bisa. Nah untuk pelayanannya jumlahnya dibatasi nggak? Per hari harus sekian peserta yang ngurus gitu. Kalau sampai saat ini belum ada pembatasan karena memang belum sampai membludak ya Mbak Anggun ya. Kita sempat membatasi 100 tapi realitanya belum sampai 100 gitu ya Mbak Anggun ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti, memahami betul. Jadi belum ada pembatasan gitu. Tetap dari jam 9 pagi sampai dari setengah 9 pagi sampai dengan setengah 12 siang gitu. Setengah 9 pagi sampai setengah 12 siang. Lepas dari itu pelayanan udah tutup ya untuk BPJS online ya? Betul Mbak Anggun. Bisa dicoba besoknya lagi? Bisa. Request jam bisa langsung menghubungi siapa ini? Untuk request jam bisa ke BPJS Kesehatan, Mbak Anggun langsung ke bagian pelayanan saja Mbak Anggun. Nanti bisa langsung ke
dinas sosial juga bisa, karena biasanya yang menanyakan link-link itu kan dinas sosial ya Mbak Mun ya, karena desa-desanya udah bertanya gitu ya. Jadi sambil bekerja perangkat desanya, kemudian ada warga yang bertanya ke dia, dianya perlu mengedukasi, akhirnya dia yang membantu warganya gitu ya, menanyakan contohnya untuk perubahan nomor handphone tadi kenapa terkendala gitu ya, karena pingin berobat tapi nggak mau pakai KTP, mau pakai aplikasi mobile JKN tapi terkendala nomor handphone, akhirnya dibantu atau dipandu oleh perangkat desanya lewat aplikasi, mohon maaf, lewat aplikasi Zoom di BPJS online. Tapi seperti itu. kadang kita meskipun udah daftar di aplikasi JKN ya, untuk nomor urut nih, kita tetap harus datang ke lokasi berobat loh. Tetap Bangun ya. Oke, baik. Kalau ada pengaduan Bangun, nanti bisa kontak kita, ada namanya BPJS 1 Bangun di Vaskes, namanya BPJS Kesehatan Siap Membantu. Nah, ada lagi Bangun, nanti mungkin di topik selanjutnya nanti ada petugas-petugas yang khusus melayani terkait dengan permintaan informasi atau pengaduan khusus di fasilitas kesehatan. Nanti kalau ada kendala terkait antrian online, ngambil di rumah sakit, nanti bisa kontak tim BPJS 1 gitu. Padahal aplikasi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat. Betul, ngambil antrian lewat aplikasi mobile JKN kan ya Bangun ya. Tapi di sana di lokasi manual lagi. Manual. Oke, harus baik. ngambil manual. Baik. Gitu, ya. Iya. Oke, ya biasa keluh kesah masyarakat emang harus ditampung. Betul, ya. betul. Dan harus diperbaiki sama BPJS Kesehatan. Benar betul. sekali. Nah, ngomongin seputar jenis pelayanan dari BPJS Kesehatan Online. Ini jenis-jenisnya apa aja sih yang bisa kita gunakan? Gitu? Oke, baik Bangun. Agak banyak nih Bangun, ada 9. Nah, ada 9 gitu. Hampir sama persis walaupun nggak 100% sama dengan pelayanan tatap muka gitu ya, tapi hampir 100% gitu ya, 95% sama. Yang pertama untuk pendaftaran baru, yang kedua untuk penambahan anggota keluarga, yang ketiga untuk pengaktifan kembali status kepesertaan, yang tadi saya jelaskan kalau dia nonaktif misalnya resign, PHK, keluar dari perusahaan gitu ya, dinonaktifkan PBI. Kemudian yang keempat untuk perubahan atau perbaikan data kayak tadi Bangun untuk perubahan alamat, perubahan nomor handphone. Kemudian yang kelima untuk ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama kayak ngubah puskesmas, klinik, dokter keluarga gitu. Kemudian untuk pengurangan anggota keluarga, contohnya dia udah pisah kakak gitu ya dari orang tua atau meninggal dunia gitu ya. Gimana nanti ngirimin akta kematiannya, bisa kirim lewat kolom chatnya nanti bisa. Kemudian untuk perubahan kelas rawat gitu. Kemudian pengaktifan kembali nomor pembayaran, udah daftar BPJS Kesehatan tapi lewat telat bayar, itu bisa diupdate lagi. Kemudian yang terakhir yang ke-9 untuk permintaan informasi dan pengaduan. Seperti itu Mbak. Mungkin salah satunya seperti yang tadi Anggun tanyain juga. Betul. Gitu ya. Kenapa antrian online saya masih disuruh manual padahal udah ngambil antrian online. Nanti disebutkan fasilitas kesehatannya di mana, nanti akan dipandu, akan dikontak oleh tim BPJS 1 gitu Mbak Anggun. Oke, nah dari pemerintah sendiri, dari pemerintah daerah nih, gimana kerjasamanya atau mungkin support dari mereka ini gimana untuk BPJS Online? Sangat support Mbak Anggun ya, karena menambah kanal layanan gitu kan, karena tidak hanya dia kudu datang ke kantor gitu ya, atau BPJS Kesehatan yang mobilnya datang, kan terbatas yang bangunnya sehari itu dua mobil bangun yang datang ke desa, sedangkan desa tuh banyak bangun, ya, nggak mungkin keliling gitu, luas banget ya, Bu, ya. Kalau dengan satu aplikasi Zoom, semua desa insya Allah bisa join gitu Mbak Anggun. Oke, dan kayaknya kita juga sudah ada di menit-menit akhir nih, closing statement seputar BPJS Online ini Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pasuruan People yang sudah join hari ini. Jangan lupa manfaatin kanal layanan baru BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan Online. Nanti bisa dicek di Instagram Pasuruan Probolinggo Raya untuk BPJS Kesehatan untuk jadwalnya, atau bisa ditanyakan ke dinas sosial atau desa tempat wilayah dari teman-teman gitu ya. Nanti bisa join melalui aplikasi Zoom. Pastikan ada aplikasi Zoom-nya dan ada jaringan internetnya. Pasti gitu. Ya, harus ada. Gimana kok nggak bisa masuk, Bu? Ternyata data saya habis. Iya, beli paket pulsa dulu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Heni. Terima kasih kembali Mbak Anggun. Informasinya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang tadinya kita nggak tahu seputar BPJS Online. Atas talk show hari ini kita jadi tahu apa sih itu BPJS Online.
terima kasih banyak. Bye. Juga Pasuruan People terima kasih banyak. Mungkin di rumah sambil aktivitas tapi sambil menyimak begitu ya obrolan kita. Karena di jam-jam segini adalah jam-jamnya kerja nih. Betul. Jam-jamnya mobiling juga untuk yang di jalan. Apalagi hari Senin bangun. Apalagi hari Senin padat ya. Tapi terima kasih Ibu Feni Fatia, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan ya Ibu. Siap, amin. Sehat selalu ya Mbak Amin ya dan robbal teman-teman. alamin. Ibu juga sama teman-teman sehat selalu dan kita ketemu di lain waktu. Nah Pasuruan People jangan kemana-mana, Anggun tetap di sini sampai nanti jam 1 siang tetap di Suara Pasuruan.